Kota Qing, keluarga Ye, kuil leluhur. Para leluhur sedang menonton. Ye Xuan tidak memiliki bakat, tidak memiliki kebajikan. Mulai saat ini, Ye Xuan akan digulingkan, dan Ye Lang akan menggantikannya sebagai pewaris jelas. Seorang lelaki tua berjubah hitam berkata. Tidak jauh di belakang lelaki tua itu, berdiri seorang remaja dengan sedikit senyum menggantung di mulutnya. Dia adalah Ye Lang. Orang-orang di kedua sisi adalah para tetua dari Yes Manor. Mengapa? Saat itu, suara malu-malu muncul tiba-tiba di kuil leluhur. Mengikuti suara itu, semua orang melihat seorang gadis kecil berdiri di pintu. Gadis kecil ini berusia sekitar 12 atau 13 tahun, kedua tangannya yang kecil mengepal di sudut rok, wajahnya sedikit pucat dan tidak sehat. Dia tampak agak rapuh dan ada sedikit kegugupan di matanya. Gadis kecil bernama Ye Ling ini adalah saudara perempuan Ye Xuan sendiri. Dia mendengar keluarga akan menggulingkan Ye Xuan, jadi dia bergegas ke sini terlepas dari penyakitnya. Pria tua berjubah hitam mengerutkan kening. Ye Ling, apa yang kamu lakukan? Gadis kecil bernama Ye Ling memberi sedikit hormat kepada semua orang di kuil leluhur dan berkata dengan takut-takut, "Penatua yang hebat, saudaraku Ye Xuan adalah pewaris yang jelas, mengapa kamu ingin menggulingkannya?" Penatua agung itu melirik Ye Ling dengan dingin. "Ini acara keluarga. Mengapa Anda mengganggu? Pergi." Ye Ling jelas sedikit ketakutan. Dia tidak berani melihat langsung ke tetua yang agung, tetapi dia tidak pergi. Dia mengambil keberanian untuk berjalan ke kuil leluhur. Sekali lagi dia memberi sedikit hormat kepada para tetua di kedua sisi. "Tetua, saudaraku sekarang bersaing dengan keluarga Li untuk mendapatkan hak penambangan di Nanshan. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga, dan kesejahteraannya tidak diketahui. Namun, keluarga telah menggulingkan gelar pewaris jelasnya saat ini. Ini benar-benar tidak adil. Beraninya kamu." Penatua agung tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Apakah kita menggulingkannya atau tidak, itu bukan tempatmu untuk berkomentar, Dara." Seseorang datang, seret dia pergi. Pada titik ini, pewaris yang baru tiba-tiba tersenyum dan berkata, dia harus dihukum dengan cambuk 30 kali sebagai peringatan kepada orang lain. Penatua agung berkata dengan dingin, "Kalau begitu berikan dia 30 cambukan." Segera, dua penjaga di Yes Manor bergegas masuk. Ye Ling memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan marah, "Ini tidak adil, saudaraku telah melalui begitu banyak cobaan untuk keluarga selama bertahun-tahun. Bahkan pada saat ini, dia berjuang mati-matian untuk keluarga. Tapi keluarga itu sangat tidak adil padanya." Salah satu penjaga melirik pewaris baru Ye Lang, dan dia tahu bahwa kesempatannya ada di sini. Penjaga itu tersenyum dingin. Warisan anak Ye Lang dari pewaris jelas disambut oleh masyarakat umum. Dengan ini, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ye Ling. "Pak!" Terdengar suara tamparan yang jelas, dan pipi kanan Ye Ling langsung menjadi merah dan bengkak. Tapi dia tidak menangis, dia hanya menutupi pipinya dengan erat. Ye Lang melihat penjaga itu. Dia tersenyum dan bertanya, "Siapa namamu?" Penjaga itu segera memberi hormat. "Saya Zhang Mu. Salam, pewaris jelas." Petik 2. Ye Lang mengangguk, "Kamu sangat baik. Ketika saya menjadi pewaris jelas, saya akan membutuhkan 10 pengawal dan Anda akan menjadi salah satunya." Petik 2. Mendengar ini, Zhang Mu sangat gembira dan dia segera memberi hormat yang mendalam. "Aku akan melakukan apapun untukmu dan aku bersedia mengambil risiko bahaya apapun untuk melakukan tugasku untukmu, pewaris jelas." Ye Lang sedikit mengangguk. "Bawa dia pergi. Orang ini mengganggu kuil leluhur. Jangan lunak, apakah kamu mengerti?" Petik 2. Zhang Mu menatap Ye Lang dan melihat niat membunuh di mata Ye Lang dan mengerti. Dia langsung menjambak rambut Ye Ling dan menyeretnya keluar. Pada saat ini, Zhang Mu tiba-tiba berhenti ketika dia melihat sesuatu. Di kuil leluhur, Ye Xuan terkejut. Siapa yang terpilih? Yang disebut yang terpilih adalah yang dipilih oleh dewa. Di seluruh dunia Qing Chang, ada sekelompok orang seperti itu. Mereka mungkin polos dan biasa-biasa saja ketika mereka masih muda, tetapi suatu hari, mereka akan tiba-tiba bangun. Setelah kebangkitan, mereka seperti pria yang berubah. Tidak hanya kecepatan kultivasi mereka akan berlipat ganda, tetapi akan ada petualangan yang tak terhitung jumlahnya, mereka seperti favorit surgawi. Dunia Qing Chang dibagi menjadi 3 benua. Dia berada di benua Qing di mana ada ratusan negara besar dan kecil.
Dia sekarang berada di negara Jiang. Selama beberapa dekade, ada kurang dari 10 yang terpilih di negara Jiang dan mereka semua menjadi raksasa di wilayah mereka setelahnya. Ye Xuan perlahan mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia tahu bahwa keluarga Ye akan menyerahkannya. Tidak hanya menyerahkannya, tetapi mereka mungkin juga membunuhnya. Pada saat ini, Ye Lang tiba-tiba tersenyum. Tetua, Ye Xuan membunuh seorang pria di depan umum dan bertarung dengan Tetua Agung. Menurut peraturan klan, bagaimana Anda harus menghadapinya? Di tempat kejadian, semua orang menatap Ye Lang, dan Ye Lang tersenyum dingin. Menurut peraturan klan, dia harus dicambuk sampai mati, bukan? Para tetua di tempat kejadian semua mengangguk untuk menyatakan persetujuan mereka. Ye Lang adalah yang terpilih dan juga cucu dari Tetua Agung. Mereka secara alami tidak akan menyinggung Ye Lang dan Tetua Agung saat ini. Penatua Agung itu menatap Ye Xuan dengan dingin. Seseorang datang. Dalam waktu singkat, muncul lusinan penjaga Yes Manor di luar kuil leluhur. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba berkata, di Yes Manor, ada aturan, untuk meyakinkan publik, pewaris jelas tidak boleh menolak tantangan apapun yang datang dari generasi muda keluarga Ye. Saat dia mengatakan ini, dia melihat langsung ke arah Ye Lang itu. Aku menantang kamu. Mata Ye Lang menyipit dan tersenyum. Tantangan. Iya, tetapi kita harus naik ke platform hidup dan mati, apakah Anda berani? Platform hidup dan mati. Orang-orang di tempat kejadian meledak menjadi gempar. Dalam keluarga Ye, begitu orang-orang mereka memiliki kontradiksi yang tidak dapat didamaikan, mereka bisa pergi ke platform hidup dan mati. Begitu mereka berada di platform hidup dan mati, mereka bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup mereka. Ye Xuan mencibir, ya, pergi ke platform hidup dan mati. Tapi Ye Lang menggelengkan kepalanya. Sebulan kemudian, Anda dan saya akan pergi ke platform hidup dan mati untuk menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Pada saat itu, Patriark baru saja keluar dari meditasinya yang terpencil. Anda dan saya bisa bertarung sampai mati, dia bisa menjadi saksi kami, jangan sampai mereka mengatakan bahwa kami menyabot Anda. Ye Xuan memikirkannya dan berkata, oke. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil Ye Ling dan berjalan keluar dari kuil leluhur. Menyaksikan Ye Xuan pergi bersama saudara perempuannya, Tetua Agung itu memandang Ye Lang. Dia telah bertarung dengan orang-orang sepanjang tahun di luar, jadi kapasitas bertarungnya sangat bagus. Apa kamu yakin? Senyum dingin muncul di sudut mulut Ye Lang, niat membunuh di matanya nyata. Saya baru saja bangun, jadi jiwa saya belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh manusia ini. Kalau tidak, mencubitnya mati akan sesederhana mencubit semut. Setelah sebulan, saya tidak akan memiliki lawan di kota King ini. Mendengar kata-kata ini, Tetua Agung itu sedikit mengangguk dan tersenyum, ini bagus. Setelah itu, dia melihat seorang penatua di sebelahnya dan berbisik, orang yang saya kirim ke Nanshan belum kembali, dan saya melihat bahwa wajah Ye Xuan pucat yang agak tidak normal. Yeku, pergilah dan cari tahu apa yang terjadi pada Ye Xuan di Nanshan. Penatua itu mengangguk dan berbalik. Memegang Ye Ling, Ye Xuan kembali ke kamar di halamannya. Dia dengan lembut menempatkan Ye Ling di tempat tidur dan kemu. Melihat menara hitam di depannya, Ye Xuan sangat terkejut. Semua ini sudah di luar kognisinya. Tak lama, dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu bahwa ini mungkin kesempatan, tentu saja, mungkin juga berbahaya. Ye Xuan akhirnya memilih untuk membuka pintu menara dan masuk. Tentu saja, dia tidak mau pergi begitu saja sekarang. Setelah dia masuk, Ye Xuan melihat sekeliling. Dindingnya dicat dengan berbagai binatang eksotis yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Selain itu, ada beberapa rune misterius berwarna ungu dan emas, beberapa rune bahkan masih menggeliat. Akhirnya, matanya tertuju pada tempat yang tidak jauh di depannya, di mana ada kerangka dengan pedang panjang yang berdiri di sampingnya berjongkok. Mata Ye Xuan tertuju pada garis-garis di tanah sebelum kerangka itu, aku adalah penguasa pedang dunia Chang. Saya mulai mengembangkan ilmu pedang saya ketika saya berusia 12 tahun, saya memperoleh pencapaian besar dalam Tao Pedang ketika saya berusia 17 tahun dan ketika saya berusia 21 tahun, saya tidak ada duanya di dunia Chang. Pada usia 27, saya mematahkan hati saya dengan pedang saya dan mencapai Tao Pedang tertinggi. Saya telah terperangkap di penjara ini selama 1200 tahun.
Saya tidak dapat meninggalkan menara sepanjang hidup saya. Hari ini saya tahu bahwa saya akan mati. Saya akan meninggalkan warisan saya dan saya berharap penerus saya dapat mewariskannya. Jika Anda bersimpati pada perasaan saya, tolong jaga dunia Chang sedikit saja. Petik 2. Tuan Pedang Dunia Chang. Alis Yesuan sedikit berkerut, dia belum pernah mendengarnya. Matanya bergerak ke bawah, di bawah kata-kata, di mana ada batu giok seukuran kepalan tangan. Batu warisan. Darah Yesuan langsung mendidih. Seorang pembudidaya pedang. Di seluruh benua Qing, ada banyak pejuang, tetapi ada sangat sedikit pembudidaya pedang, dapat dikatakan bahwa mereka sangat langka. Karena jika seseorang ingin menjadi pembudidaya pedang, dikatakan bahwa ia harus memiliki beberapa akar spiritual khusus terlebih dahulu. Dia tidak tahu apa-apa tentang akar spiritual, bagaimanapun, dia hanya tahu bahwa itu sangat langka. Tanpa sadar, Yesuan akan mengambilnya. Namun, ketika dia baru saja bergerak maju, kekuatan tak terlihat menghalanginya dan membuatnya tidak bisa melangkah lebih jauh. Yesuan tercengang. Aku tidak bisa melewatinya. Pendatang baru. Pada titik ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar. Yesuan takut dengan suara tak terduga ini. Dia mundur beberapa langkah dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan siapapun. Aku salah dengar. Saat pemikiran ini baru saja muncul di otak Yesuan, suara itu terdengar lagi, siapa yang mendominasi Tao surga di dunia ini? Yesuan tercengang, Tao dari surga. Apa itu? Setelah hening sejenak, suara itu terdengar lagi. Kenapa kamu begitu lemah? Tidak, kamu tidak terjebak di sini. Yesuan mendengarkan, bingung. Pada titik ini, wanita misterius itu sedikit terkejut. Anda tidak hanya dilahirkan dengan tubuh Taoistik, tetapi Anda memiliki akar spiritual ganda, keduanya ada di dalam diri Anda. Tidak heran menara dunia penjara ini memilihmu. Petik 2. Lahir dengan tubuh Tao. Akar spiritual ganda. Yesuan penuh dengan keraguan, pendahulu, kamu. Wanita misterius itu berkata, kamu telah dewasa, pada prinsipnya, jadi kamu setidaknya harus berada di alam terpencil, mengapa kamu begitu lemah? Dan fondasi tubuh manusia Anda sangat buruk sehingga tidak sedap dipandang. Yesuan. Wanita misterius itu tiba-tiba bertanya, bagaimana Anda mengolah tubuh fisik Anda? Yesuan ragu-ragu, dan kemudian berkata, saya mengangkat beban, berlari dengan beban, memukul tubuh saya dan seterusnya. Wanita misterius itu dengan dingin berkata, apakah kamu hidup di zaman primitif? Anda bahkan berkultivasi dengan metode kultivasi terbelakang yang benar-benar merusak fisik Anda. Itu merusak akar spiritualmu. Yesuan tersenyum pahit, pendahulu, orang-orang di kota Qing semuanya berkultivasi seperti itu. Wanita itu terdiam. Yesuan terdiam. Dia melihat sekeliling dan masih tidak bisa melihat siapapun. Di sini, hal-hal aneh ada di mana-mana. Melihat wanita misterius itu tidak berbicara, matanya sekali lagi tertuju pada batu pusaka di depannya dan dia tidak merahasiakan api di matanya. Kamu ingin belajar pedang? Wanita misterius itu tiba-tiba bertanya. Yesuan dengan cepat mengangguk, ya. Siapa yang tidak ingin mengendarai pedang dan mengabaikan alam semesta antara surga dan bumi? Wanita misterius itu berkata, lapangan eliksir Anda rusak, Anda tidak dapat mengolah warisan dari pembudidaya pedang di depan Anda. Setelah mendengar ini, wajah Yesuan meredup. Bidang eliksirnya rusak. Belum lagi menjadi seorang pembudidaya pedang, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjadi prajurit biasa. Dia hanya bisa dianggap sebagai pejuang saat ini. Pada saat ini, wanita misterius itu tiba-tiba berkata, bagaimana dengan ini? Saya memiliki cara mengolah Tao pedang yang tidak sama dengan yang lain, apakah Anda ingin belajar? Yesuan tertegun dan langsung berkata, bisakah saya mempelajarinya tanpa eliksir field? Wanita misterius itu berkata, lebih baik tanpa eliksir field. Aku bisa mempelajarinya tanpa eliksir field. Yesuan hampir melompat kegirangan, tapi dia masih memaksa dirinya untuk tenang. Dia melihat sekeliling. Bagaimana kondisimu, pendahulu? Dia tahu betul bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Wanita misterius itu berkata, menara ini dipukul dengan keras di masa lalu. 9 aturannya tersebar di dunia Qing Chang ini. Segel pada setiap lapisan longgar. Anda beruntung, karena ketika Anda masuk, pembudidaya pedang di depan Anda sudah mati. Kalau tidak, saya khawatir Anda sudah menjadi mayat.
Petik 2. Ye Xuan. Wanita misterius itu berkata